Video 5. Motivasi tidak pernah cukup. Ini alasannya. Rujukan Atomic Habit bagian ke-1, pembukaan. Banyak orang merasa masalah utama hidupnya adalah kurang motivasi. Mereka berpikir, kalau aku lebih termotivasi, hidupku pasti berubah. Tapi kalau motivasi benar-benar cukup, seharusnya kita sudah berubah sejak lama. Masalahnya bukan motivasi. Masalahnya karena kita terlalu bergantung padanya. Bagian 2. Motivasi itu tidak stabil. Motivasi itu perasaan. Dan semua perasaan punya satu sifat: datang dan pergi. Tapi kita sering membangun rencana hidup seolah motivasi akan selalu ada. Contoh, hari ini semangat, besok capek, minggu depan menghilang. Lalu kita menyalahkan diri sendiri. Bagian 3. Motivasi selalu datang terlambat. Masalah lain dari motivasi adalah ia sering datang setelah hasil terlihat, bukan sebelum. Contoh, orang merasa termotivasi olahraga setelah badannya mulai berubah. Tapi kita justru menunggu motivasi sebelum mulai bergerak. Bagian 4. Kesalahan besar adalah menunggu siap. Kita sering berkata, nanti kalau sudah siap. Padahal siap itu bukan kondisi awal. Siap itu hasil dari proses yang sudah berjalan. Bagian 5. Ide inti. Sistem selalu mengalahkan motivasi. Buku ini menjelaskan satu hal sederhana. Orang yang konsisten bukan orang yang selalu termotivasi, tapi orang yang punya sistem saat motivasi tidak ada. Bagian 6. Contoh sistem sederhana. Sistem itu tidak rumit. Jam yang tetap, tempat yang sama, urutan yang jelas. Saat semua sudah ditentukan, kita tidak perlu merasa apa-apa. Kita tinggal menjalankan. Bagian 7. Kenapa motivasi terasa menyenangkan? Motivasi terasa enak karena memberi ilusi bergerak. Kita merasa siap, merasa berani, merasa akan berubah. Padahal seringkali
kita hanya bergerak di kepala, bukan di kehidupan nyata. Bagian 8. Motivasi sering jadi alasan menunda. Tanpa sadar, kita menjadikan motivasi sebagai syarat. Kalau lagi semangat, baru mulai. Dan selama syarat itu belum terpenuhi, kita tidak perlu bertindak. Bagian 9. Refleksi pribadi. Aku mulai sadar selama aku menunggu motivasi, aku memberi diriku izin untuk tidak konsisten, dan itu nyaman karena aku bisa berkata, bukan aku yang salah, motivasiku yang belum datang. Bagian 10. Kebenaran yang tidak nyaman. Kebenaran yang tidak nyaman adalah ini: perubahan jarang dimulai saat kita merasa siap. Perubahan dimulai saat kita mau bertindak meski tidak merasa apa-apa. Bagian 11. Disiplin bukan lawan motivasi. Disiplin bukan berarti keras pada diri sendiri. Disiplin berarti kita berhenti bernegosiasi dengan perasaan. Bagian 12. Motivasi sebagai bonus. Motivasi bukan fondasi. Motivasi adalah bonus. Ia datang setelah sistem berjalan, bukan sebelum. Bagian 13. Refleksi penutup. Kalau hidupmu terasa tidak konsisten, mungkin kamu tidak kekurangan motivasi. Mungkin kamu hanya terlalu lama menunggu perasaan untuk melakukan hal yang sebenarnya sudah kamu tahu. Buku ini tidak meminta kita jadi orang yang selalu semangat. Buku ini hanya meminta kita berhenti menjadikan motivasi sebagai syarat untuk berubah, karena hidup tidak berubah saat kita merasa siap. Hidup berubah saat kita tetap bergerak meski tidak merasa apa-apa. Besok kita lanjut. Kita bicara tentang kenapa konsistensi hampir selalu runtuh di minggu kedua.